Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Tina di tema 4 subtema 2 pekerjaan di sekitarku. Sebelum mulai, anak-anakku yang solih dan solehah, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, kita mulai dengan muatan PPKN. Hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Ya. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai yang tersusun dari rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait. Ini artinya melambangkan manusia satu dengan lainnya perlu bersatu dan saling membantu agar kuat. Bunyi dari sila kedua adalah, ya kalian sudah hafal ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya sila ini mengajak masyarakat untuk memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan adab. Sila kemanusiaan tersebut bermakna setiap manusia setara atau sederajat. Yang kedua, saling mencintai, saling menghormati, dan tenggang rasa. Yang ketiga, anti penjajahan sehingga kita bisa hidup dengan damai dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Sikap tokoh yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Pengalaman sila-sila pada Pancasila bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa pelajari dari tokoh-tokoh yang kita jumpai atau pengalaman dari para tokoh, para pahlawan. Contohnya, ya, kita bisa belajar sikap melayani pasien dengan ramah dari seorang dokter. Kita juga bisa belajar dari sikap nelayan yang mengambil ikan dengan memperhatikan lingkungan atau peduli lingkungan. Nah, kita bisa melakukan salah satu membantu nenek menyeberang jalan. Ini salah satu contoh yang bisa kita lakukan. Membedakan sikap baik dan tidak baik, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada sila dari Pancasila 1-5, kemudian ada contoh sikap baik dan contoh sikap tidak baik. Ini yang pertama adalah menghormati sesama umat beragama. Yang kedua, menolong teman yang kesusahan. Sila ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Yang keempat, menyampaikan pendapat dengan sopan dimanapun berada. Yang kelima, membiasakan hidup hemat. Sedangkan contoh yang tidak baik itu tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Kemudian sila kedua itu sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Sila ketiga, lebih mencintai budaya asing, ya, yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Yang keempat, memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Dan pada sila kelima, memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kita ke muatan IPA, dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Peralatan yang dilarang digunakan oleh nelayan yaitu bom ikan dan pukat harimau, karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan bom seperti ini, terumbu karang, kemudian habitat karang juga akan musnah, ya. Sedangkan dengan pukat harimau, semua yang ada di dalam sumber daya alam di dalam laut terbawa, ya. Jadi untuk generasi yang akan datang tidak akan mendapatkan hasil apapun sebagai sumber daya alam lautan. Bagaimana caranya menjaga keseimbangan alam? Yang ini, pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang keempat, ini perlu memperhitungkan daur hidup hewan. Jadi terus ada ya ikannya, ya, karena dia bisa berkembang biak dengan memperhitungkan daur hidupnya. Perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Persamaannya, mereka sama-sama mencari ikan.
menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari dan mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Sedangkan perbedaannya, nelayan tradisional menggunakan perahu layar dan menggunakan tangkap ikan, peralatannya sederhana. Sedangkan pada nelayan modern kita biasanya menggunakan perahu bermesin, kemudian menggunakan peralatan tangkap modern dan memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Nah, penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari, contohnya menghemat air ketika mencuci mobil, kemudian menghemat kertas ya saat kita menggunakannya, jangan hanya untuk coret-coret lalu dibuang ya. Kemudian kita juga harus menghemat bahan bakar minyak ya. Jadi untuk pergi dalam jarak dekat kita bisa menggunakan transportasi yang hemat bahan bakar minyak. Muatan IPS, jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari produksi menghasilkan barang, distribusi menyalurkan barang, dan konsumsi menggunakan barang. Nah, perhatikan skema berikut ini ya. Skema kegiatan ekonomi pembuatan teh. Di sini ada 5 buah gambar. Nomor 1 dan nomor 2 masuk ke dalam produksi, 3 dan 4 masuk dalam kegiatan distribusi, dan gambar 5 adalah kegiatan konsumsi. Nah, di sini ada petani teh, ada pabrik teh ya, distributor teh yang menyalurkan teh ke pasar atau ke toko-toko, lalu konsumsi itu orang yang minum ya, membuat minuman dengan bahan teh. Nah, skemanya seperti ini ya. Nah, untuk gambar yang sebelumnya tadi ya, kita buat tabel seperti ini ya. Tapi ada petani teh dan buruh pabrik, itu jenis pekerjaan untuk produksi yang dilakukan adalah menanam teh, kemudian memetik teh, membungkus teh atau mengemas teh ya. Sedangkan untuk distribusi itu ada distributor teh dan pedagang-pedagang teh ya, yang tugasnya mengantarkan teh ke pedagang, sedangkan pedagang adalah menjual teh. Yang kelima, gambarnya adalah menyeduh teh untuk diminum. Nah, jenis pekerjaannya tidak perlu ditulis karena banyak yang menggunakan sebagai konsumsi tehnya. Kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Di sini ada kegiatan sayur kangkung ya, ada 5 buah gambar ya. Silahkan kalian pelajari, kemudian kalian buat skema tahapan kegiatan tersebut ya. Nanti akan disampaikan di GCR. Kita lanjutkan dengan muatan SPDP, ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Langkah-langkahnya, yang pertama menentukan tema, kemudian membayangkan kegiatannya, kemudian menggambar sketsa, baru menyempurnakan gambar tersebut. Nah, contohnya di sini ada gambar dengan tema kerukunan antar warga. Kegiatannya 2 orang saling bersalaman. Kita membuat sketsanya dulu dengan garis-garis ya. Kemudian disempurnakan menjadi sebuah gambar. Nah, ini ya, jadi untuk brosur atau untuk yang lain ya, buku. Nah, kemudian apresiasi terhadap gambar pemandangan. Nah, apresiasi adalah memberikan penilaian terhadap sebuah karya. Di sini ada gambar pemandangan. Nah, contoh apresiasinya seperti ini. Hasil gambarnya bagus. Gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Nah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kali ini sudah selesai. Kita baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.